Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di hari Senin 10 Februari ini, kita akan menganalisa ya sore ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menonton video di hari Minggu, ini Bapak Ibu ada analisa ya, kita menunggu saham JAR, BRMS, dan TPIA ya. Tapi yang kita beli adalah di sore ini di BRMS saja dulu Bapak Ibu ya. Kenapa kita beli di BRMS dulu? Karena Bapak Ibu hari ini IHSG-nya hampir menjebol support saat COVID Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lama trading, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini adalah support saat COVID yaitu 18 Januari 2021 di 6.500. Tadi terendahnya itu sampai 6.585. Kalau secara tahun lalu ini sudah supportnya itu sudah tertembus yaitu terendahnya di bulan Juni 2024. Jadi 6.500 ini masih diuji Bapak Ibu ya. Kalau 6.500 ini tembus, ini ada resiko Bapak Ibu. Resikonya apa? Bisa jadi ke sini Bapak Ibu ya. Ada support lagi di 5.700-an. Apakah akan terjadi ke sana? Tugas kita hanya analisa Bapak Ibu. Nanti masalah hasil biarkanlah market maker yang bekerja. Kita melihat ya untuk BRMS kenapa kita beli. Karena emasnya hari ini all time high lagi Bapak Ibu. Jadi kita cek kembali untuk BRMS. BRMS itu kita pagi-pagi sudah open buy Bapak Ibu. Karena marketnya pagi-pagi itu minus 2% lebih. Maka kita open buy di 324 ternyata tidak dikasih. Hingga akhirnya kita amen atau kita rubah antriannya beli sore jam 15.49 atau 1 menit sebelum pre-closing, maka kita di sini akan mendapatkan harga adalah 362. Ketika kita cek, ternyata BRMS ini yang mengakumulasi BKCC. Lalu kita cek di sini ternyata yang buang adalah RF dan BB. Kita kalau misalnya melihat dari sini saja ini kurang pas Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena BRMS itu naiknya adalah sejak di bulan September. Kita juga sama sudah memiliki BRMS itu sejak di bulan September ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang member lama itu sudah menikmati juga BRMS. Jadi sekarang kita beli lagi karena kenapa? Karena besok ada pengumuman untuk MSCI. BRMS termasuk kandidat kuat ya untuk masuk MSCI karena brand dan cuannya itu gagal Bapak Ibu ya. Jadi sejak tanggal 17 September ini yang mengakumulasi itu ada BB 7,6 juta lot, ada AK 7 juta lot, yaitu BB average-nya di 409, kalau AK average-nya di 368 ya. Lalu ada CC dan juga RF. Nah, RF yang hari ini buang, dia average-nya adalah di 321 ya. Jadi dia average-nya di 321, makanya dia jual untuk hari ini di 362, dia ada untung 40 poin. Tinggal yang jadi permasalahan adalah apakah di esok hari akan terjadi benar BRMS ini masuk MSCI atau tidak, ya itu mah urusan dari orang lain Bapak Ibu ya. Urusan kita adalah kita sudah beli, lalu kita tetapkan stop loss-nya adalah di 358. Kita lihat chart saja. Kecuali Bapak Ibu budgetnya berani untuk stop loss di sini di 324. Makanya saya itu selalu sarankan kepada Bapak Ibu saat membeli saham, tentukan harga jualnya di mana, maka nanti akan ketemu lotnya berapa. Nah, ketika saya menentukan stop lossnya adalah di 358, maka saya sudah tahu resiko saya itu ketika beli 2.500 lot atau 100 jutaan, ini adalah di 1,3 juta. Nah, kalau misalnya kitanya kan ini juga Pak Haryadi udah untung 18 juta. Masa cuma di 358? Panjangin dong. Oke, berarti stop loss kita di 324. Beranikah kita di sini adalah 9,8 juta atau 9 sampai 10% untuk resikonya. Jadi asalnya kita itu keuntungan 19,6 juta, ternyata nanti menjadi habis Bapak Ibu setengahnya. Karena kenapa? Karena kita stop loss BRMS itu pun kalau terjadi ya. Jadi kita harus memahami resikonya dulu. Nah, kalau cuan targetnya kemana? Kalau kita lihat tadi average ada di 400-an ya untuk BB yang menjadi market maker utama.
Lalu bagaimana kalau kita lihat chart? Secara chart juga sama, ada di 406. Maka kalau kita targetkan di sini 406, oh ternyata risk dan rewardnya anggaplah sebanding 1:1 begitu. Tapi kalau Bapak Ibu stop lossnya di sini di 358 itu risk dan rewardnya tentu saja jelas berbeda. Karena kenapa? Karena potensi cuannya 10 juta, resikonya hanya 1,3 juta. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk nanti yang menggerakkan market, serahkanlah kepada market maker. Karena kenapa? Kita sudah menganalisa lalu memberi begitu. Nanti kalau kita sudah menyerahkan semuanya ke market maker, kita sudah enak Bapak Ibu. Tugas kita itu taat saja, disiplin pada plan begitu. Karena sebelum tertembus 324 dia harus lewat dulu di sini 348. Dan BRMS itu bid overnya itu ratusan ribu Bapak Ibu. Bahkan transaksinya kemarin itu banyaknya ya beginilah Bapak Ibu. Apalagi kalau pas volumenya besar ini bisa bid over itu bisa sampai jutaan. Nah, untuk hari ini 1,1 juta atau hampir 1,2 juta itu ada di 360 dan tutupannya di atas 360. Jadi bagi Bapak Ibu yang resikonya mau kecil sekali, jika turun di bawah 360 atau 358 ya stop loss. Karena kenapa? Karena di sini ada price atau trade book terbesar adanya di 360. Maka 360 ini menjadi support kuat meskipun terendahnya adalah 354 begitu. Tapi kalau Bapak Ibunya yang santai, ada saya mah Pak Haryadi udah untung, lalu mau di swing juga, harga emas naik, ya udah silakan. Berarti kalau mau di 324 itu bisa juga ya. Itulah untuk cara menganalisanya. Lalu untuk saham JAR, kita masih belum beli karena kenapa? Karena volumenya belum naik. Jadi meskipun kita menganalisa di sini JAR itu masih ada NI, lalu Bapak Ibu bisa cek juga bahwa hari ini siapa yang akumulasi. NI masih mengakumulasi sejak tanggal 6 ya. Jadi nah, di sini sudah 55.000, lalu Bapak Ibu bisa cek di video sebelumnya bahwa JAR ini di NI-nya ada sekitar 150.000 di sini ya. Nah, jadi dia baru buyback itu baru sekitar 100.000. Ini kalau Bapak Ibu cek di sini dari tanggal 12 bulan ini ya. Nah, ini ya. 9/12. Bapak Ibu bisa cek NI sisa 127.000 dia belum buyback. Maka ketika Bapak Ibu mau beli besok buy on weakness ya silakan. Berarti Bapak Ibu menentukan stop lossnya di mana. Stop lossnya berarti kalau bisa adalah ini kan sudah kelihatan. Dia setiap di 310 310, 310, 3 kali mantul. Berarti support kuatnya untuk JAR adalah di 310. Jika besok 310-nya tertembus, maka lebih baik jika Bapak Ibu yang mau beli, ya sudah dijual. Berarti ruginya adalah 1 tik. Namun kalau Bapak Ibunya yang punya uangnya santai, oh saya mah santai Pak Haryadi, belinya 5% modal. Lalu ada NI juga yang akumulasi, jadi saya akan beli. Nanti stop lossnya saya panjangkan karena targetnya juga panjang. Yuk contoh ya. Kalau Bapak Ibu di sini misalnya kan target kita itu belinya adalah 300 juta satu saham. Tapi untuk di JAR itu untuk 300 juta itu agak berat Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena kalau 10.000 lot Bapak Ibu bisa cek transaksi di sini trade booknya itu belum ada untuk saat marketnya turun itu adalah di 10.000. Jadi paling juga antara 2.000 sampai dengan 4.000. Berarti kalau kita cekkan di sini anggaplah kita belinya 2.000 lot Bapak Ibu ya atau sekitar 60 juta. Jika harga beli kita di esok hari karena misalnya 312 ini adalah berarti harga kuning atau harga bid kita tidak akan dapat, maka contoh kita dapatnya di 314 atau harga closing di hari Jumat. Maka ketika dapat di 314 ini, stop loss kita di mana? Stop loss kita misalnya Bapak Ibu mau di MA 200 ya. Mau di MA 200 karena misalnya terendahnya di sini. MA 200-nya Bapak Ibu bisa cek adalah di 298. Maka Bapak Ibu cek di sini 298, maka ketemulah untuk stop loss-nya itu nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, ini untuk stop loss-nya itu ketemu angka berapa? Ternyata 3 juta. Kalau Bapak Ibunya berani, beli. Tapi kalau Bapak Ibunya nggak berani, Pak Haryadi 3 juta kegedean, kecilin. Berarti 1,7 juta begitu. Nanti untuk potensinya di mana? Potensinya adalah di 352. Jadi potensinya ada 3,6 juta
Untuk stop lossnya ada di 1,7 juta. Maka dia ada 1/2 begitu Bapak Ibu ya. Jadi 1/2 untuk nanti kita mendapatkan potensi cuan dan lossnya. Lalu untuk TPIA juga tadinya mau kita beli. Kita menawar di harga ARB Bapak Ibu ya. Karena melihat brand dan cuannya itu ARB. Maka kita cek di sini di 5525. Ternyata dianya mantul. Mantulnya di mana? Mantulnya adalah di supportnya di 6325. Jadi apa yang terjadi? Ya berarti kita TPIA-nya belum dapat. Begitu. Kita cek TPIA itu hari ini masih adanya distribusi Bapak Ibu. Jadi volumenya hari ini kecil ya. Tapi dia harganya naik. Jadi saya makanya belum beli gitu. Kenapa saya tidak beli untuk buy close? Karena volumenya masih kecil. Begitu ya. Untuk JAR juga kenapa saya tidak beli? Saya mau lihat dulu siapa yang akumulasi. Ternyata yang akumulasinya NI lagi. Ya sudah, berarti Bapak Ibu silakan untuk beli. Nanti tetapkan lotnya berapa, stop lossnya berapa, dihitung. Jadi biar tahu plannya berapa. Kalau Bapak Ibu mau ngikut seperti yang di saya, berarti saya belinya adalah 1000 lot atau 31,4 juta. Nanti stop lossnya di 298 dengan resiko 1,7 dengan targetnya adalah 352 ya. Jadi ini 352. Jadi kita bisa langsung targetnya di sini Bapak Ibu. Ini stop lossnya adalah 298. Target jualnya kita turunkan adalah 352. Untuk BRMS, berarti BRMS itu stop lossnya adalah 358. Berarti karena di sananya 406, berarti kita di sini 404, begitu ya. Lalu untuk TPIA kita nunggu dulu lah ya. Kita tunggu dulu karena kita ngantrinya adalah di 5225, kita belum untuk dapat. Lalu untuk di 12 Februari apa yang harus kita lakukan? Ya sama Bapak Ibu, di stock ranking ini kita cekkan, lalu di sini ada gainers ya. Setelah gainer Bapak Ibu cekkan. Ini saya majukan ke sini. Ada yang volume, carilah yang volume itu kalau bisa di atas 100.000. Kenapa di atas 100.000? Biar kita itu bisa membeli saham itu yang miliaran begitu Bapak Ibu ya transaksinya. Jadi kita bisa beli puluhan juta atau ratusan juta, ketika keluar kita itu aman Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ada ini. Nah, contoh ini INDX ya. Bapak Ibu dicek dia naiknya 30%. Kalau yang naik tinggi-tinggi seperti ini adalah biasanya adalah saham-saham gorengan Bapak Ibu. Di sininya juga Bapak Ibu bisa cek. Kalau kita cek di sininya ya bid offernya kan tidak ada yang akumulasi. Ini hanya crossing saja atau tukar-tukaran barang. Jadi kita lewat begitu. Lalu kita cekkan lagi ya. Ini yang besar PTRO. Nah PTRO kan karena dia naiknya 21%. Bapak Ibu bisa cek juga ya. Jadi hari ini PTRO nih. PTRO itu besar Bapak Ibu, YB dan juga YU. Ini ya terlihat sama ya, lihat average-nya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat average-nya sama, ini adalah masuk kantong kanan, keluar kantong kiri, begitu Bapak Ibu. Atau hanya di crossing saja, kalau average-nya sama-sama, begitu. Ya bagi Bapak Ibu yang tadi trading, ya berarti selamat. Berarti sudah dapat PTRO. Bagi Bapak Ibu yang belinya sore, ya kita lewat, begitu. Kita cari lagi. Kita cari... Bapak Ibu cek saja satu-satu di sini ya. Nah, nanti akan ketemu sahamnya. Ini contoh TPIA kan tadi sudah ya. Lalu ini BUFA. Sini ada AYLS, kita cek ya. Sini ada AYLS. Dia real akumulasi tetapi cuma 8.000, YPA tidak begitu. Kita carinya yang besar Bapak Ibu. Jadi meskipun transaksinya di sini 100.000 tetapi ternyata yang akumulasinya sedikit ya kita tidak. Ini Unilever ya, Unilever sudah lama turun, hari ini naik. Kita cek bahwa yang akumulasi ada AK sama BK. AK sama BK biasanya cuma sama-sama ya. Jadi kita lewat begitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu kalau sering menganalisa. Ini ada MDKA. MDKA adalah saham yang biasa sudah kita dapat dan kita terkena stop loss ya. Di sini RF sudah mengakumulasi. Kapan kita masuk? Kita masuk kalau lihat chart adalah tunggu saat di titik stop loss kita. Jika berhasil kembali tutupan di atas 1550. Kita waktu itu beli harapannya adalah bisa ke 1730. Ternyata
Tidak jadi, akhirnya kita stop loss di 1550. Nah, 1550 waktu kita stop loss ini merupakan support. Karena dia tertembus atau terjebol, maka dia menjadi resisten. Maka kita akan membeli jika dia berhasil tutupan di atas 1550 dengan stop loss adalah 1550. Jadi meskipun volumenya besar, tadi hanya terkena menyentuh resisten, naik 9%, dia turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu cek ya, saham-saham yang kita beli, kalaupun di swing, itu akan biasanya balik lagi Bapak Ibu. Yang jadi permasalahan adalah berapa lama Bapak Ibu kuat nahannya. Karena ini adalah saham yang memang ada newsnya, ada market makernya, ada labanya naik. Kalau Bapak Ibu tidak kuat, lebih baik langsung disiplin stop loss seperti kita beli SADM DKA. Jadi pertama, kita beli adalah 1575, dianya tidak kuat, malah nembus support, ya sudah kita langsung stop loss. Begitu Bapak Ibu kan. Jadi kita tidak menginap, kalau tidak menginap kitanya tidak pusing begitu Bapak Ibu. Jadi pusingnya cukup saat jam market saja kalau Bapak Ibu mau pusing. Tapi kalau Bapak Ibunya mau menikmati melihat running trade ya silakan saja ya. Jadi tidak perlu dipusingkan karena rezeki mah sudah ada yang ngatur Bapak Ibu. Tugas kita itu menganalisa open buy, open sell, serahkan ke market maker lalu kita berdoa semoga Tuhan memberikan rezeki sesuai dengan analisa kita begitu. Karena yang menggerakkan hati market maker itu kan Tuhan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada buka ya. Buka usahanya juga kan ditutup. Jadi ya kita tidak ini. Nah, AMMN ya Bapak Ibu bisa cek. AMMN kita beli dan ternyata dianya turun sampai di Fibo 50% atau di 67 tadi itu ya ini ya untuk AMMN nih. AMMN. Nah, ini ya. Kita itu sudah menganalisa bahwa di Fibo 50%-nya itu adalah 6780. Dia turun sampai 6775. Artinya dia mantul dari Fibo 50. Berarti AMMN yang masih kita hold, yang kita beli di 7225, maka nanti akan konfirmasi. Jika dia balik lagi ke 6780, kita harus stop loss. Berarti stop loss kita resikonya di 3 juta. Untuk sekarang kita belum stop loss. Kita masih menunggu keyakinan bahwa AMMN ini masih bisa untuk naik. Kalau memang nanti balik lagi berarti harus stop loss di 6780. Ini ya, tuh sudah ada 6780. Jadi kalau saya biasanya kalau sudah satu kali terkena kita tunggu dulu. Pas yang kedua kali itu harus dijual Bapak Ibu. Nanti kita bisa dapat harga lebih murah atau harga diskon lagi. Jadi kalau saya biasanya santai saja Bapak Ibu, kalau terkena stop loss nanti tinggal beli lagi begitu ya. Kita cekkan di sini ada Cleo, lalu di sini ada Empo. Ini kan kecil-kecil Bapak Ibu ya, GTBOM EDC. Nah, ini ya kita cek di sini Ratu atau Sambaro IPO, DGNS Ayam, Sambaro IPO juga ya asli. Jadi carilah saham-saham itu kalau bisa yang tahu market makernya. Contoh ini WIRG ya. Cek WIRG. WIRG tuh ada XA, ada EP, ini sama, ini berarti lagi crossing ya. Kita cari lagi Bapak Ibu sampai nanti ketemu saham yang cocok begitu. Kalau cocok ya sudah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat untuk yang di saham yang akumulasi naik ternyata belum nemu, langsung diganti Bapak Ibu, diganti ke yang persen loser. Kalau naik, harga naik namanya breakout. Nah, kalau turun, volume turun namanya weakness, buy on weakness. Kita cari yang buy on weakness begitu Bapak Ibu. Cari juga sama yang volumenya besar. Karena kita ingin tradingnya miliaran, biar nanti kalau keluar itu bisa cepat. Ini contohnya MMBX ya. MMX dia real distribusi. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada cuan ya. Karena tadi brand itu turun juga, tetapi dia real distribusi, ya kita cek cuannya. Cuan hari ini ARB Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah biasa kita analisa, bahwa kalau kita mau beli saham yang weakness itu, yang volume turun, harga turun, kalau bisa adalah yang fake distribusi, di mana dia itu tutupannya merah, tetapi ada yang akumulasi. Atau dia itu real akumulasi, meskipun tutupannya merah ternyata dia itu yang belinya lebih besar begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ini kenapa dianya fake distribusi? Karena masih ARB Bapak Ibu, dan yang beli adalah MG. Jika Bapak Ibu seorang trader pasti tahu MG. MG itu adalah seperti yang sudah biasa saya pakai, sekuritas untuk trader. Ada juga CP. Bapak Ibu bisa cek, berarti ada potensi untuk di esok hari. Kita pagi-pagi ya, untuk esok hari pagi-pagi lihat ini besar sekali ya.
untuk ininya. Jadi kita cek dulu jam 8.58 kita cek IEP-nya berapa. Kalau ternyata dia loncat lebih dari 9075, langsung HK beli di harga over jam 8.58. Nanti stop loss-nya tentu saja 9075, begitu ya. Kalau ternyata dianya itu malah turun, sabar, jangan dulu beli, tunggu saja dulu. Kan tunggunya mau sampai mana gitu kan, biasanya kayak gitu, tunggunya mau sampai mana padahal ini sudah 9.000. Apakah di harga ARB lagi? Ya kalau saya tunggu dulu, biasanya dia turun dulu misalnya ke MA 200, 8.640. Nanti ternyata dia mantul lagi ke atas MA 200, barulah kita beli di situ. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang trader, kita jam 9 sampai dengan jam 10 kita trading bersama lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan cek di channel Telegramnya. Untuk sekarang Bapak Ibu yang sudah beli saham swingnya, beli saham sore, nikmati BRMS. Berarti untuk di esok hari di tanggal 11 ya, kita sudah punya calon. Ini ya tanggal 11 ya, kita sudah punya calon. Calonnya apa? Calonnya adalah cuan. Berarti kita tunggunya apa? Tunggunya kalau misalnya dia naik, berarti stop loss-nya adalah 9075. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibunya sudah mulai ke depannya makin paham. Setiap hari lakukanlah analisa Bapak Ibu. Baik itu mau setengah jam, mau 1 jam, silahkan ya. Jadi yang terpenting adalah Bapak Ibu memahami ini ya, terus untuk menganalisa. Nah kalau Bapak Ibu sudah melewati 10.000 jam pertama dengan saham, nanti Bapak Ibu akan lebih paham untuk di sahamnya. Jadi jika Bapak Ibu meluangkan contoh seperti saya itu dari jam 9 sampai dengan jam 12 berarti kan 3 jam. Lalu dari jam setengah 2 sampai jam setengah 4 ya, itu anggaplah kita tambah juga 3 jam. Jadi sehari itu 6 jam Bapak Ibu. Jadi kalau 10.000 jam itu kita bagi dengan 6, maka kita ketemu adalah 1666 dibagi di bursa itu ada 240 hari karena satu bulan itu 20 hari kerja. Berarti kita ketemu 6,9 tahun atau sama seperti saya sudah 7 tahun. Nah, kalau saya sudah melewati 10.000 jam di saham. Makanya saya bisa untuk kok cepat Pak Haryadi? Ya, karena sudah melewati 10.000 jam pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih mau untuk mengikuti, silakan ya untuk setiap hari mengamati dan juga analisa. Bagi Bapak Ibu yang sibuk, ya kita beli sore saja, nanti saya akan berikan lagi untuk sinyalnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau trading, kita live lagi di channel Telegram jam 8.50. Sampai ketemu untuk di esok hari di hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.